Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Agung Santoso ingin menjelaskan bagaimana cara menghubungkan database MySQLi dengan kode igniter 4. Sebelumnya, pastinya kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat suatu database dengan nama database kita buat multimedia. Nah, setelah diselesaikan tabelnya, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan terminal, kita mengakses lokasi file kita, yaitu cd di htdocs dengan nama multimedia 1. Saya kasih nama foldernya. Nah, setelah itu kita buat PHP Spark create product. Nah, di sini gunanya kita akan membuat suatu tabel dalam database dengan nama product. Nah, ditunggu sebentar. Nah, jadi dengan penghubungan database ini kita nggak perlu lagi membuat database secara manual. Sudah disediakan di kode igniter ini. Bagaimana cara membuat database tanpa secara manual. Nah, saja kita buka app tadi. Yang kita buat tadi ada pada bagian database, bagian migration. Lalu kita cari produk yang belakangnya ada produknya. Nah, disinilah kita dapat memasukkan kolom-kolom pada tabel produk tersebut. Jadi nggak perlu manual lagi. Nah, seperti ini. Yang pertama kita akan membuat this forge, kemudian add file. Nah, ini kita akan menggunakan, kan ada up sama down nih. Di up ini kita akan memasukkan kolom, sedangkan down ini kita akan menghapus kolom yang ada pada tabel produk tersebut. Nah, apa saja isinya? Yang pertama yaitu tentunya product ID. Nah, product ID ini ada kriterianya saat membuat tabelnya, yaitu yang pertama, product ID ini merupakan data dengan tipe, kita buat tipe, tanda panah, kita buat namanya, tipenya itu, tipe datanya integer. Nah, selanjutnya, setelah kita cari tahu tipe data integer ini merupakan angka, maka constraint, kita buat constraint. Sebenarnya kita rapikan dulu agar enak ngodingnya. Constraint-nya itu 11. Ini jumlah dari integernya, itu maksimalnya kita masukkan 11. Lalu unsigned-nya kita beri nilai true di sini. Selanjutnya kita beri auto increment. Ini maksudnya apa tuh auto increment? Ini otomatis nilainya akan bertambah. Kita beri juga, kita kasih biar rapi dulu, true juga, karena bernilai benar untuk auto increment-nya. Nah, setelah ini kolom apa lagi yang kita butuhkan? Nah, segini kita akan merancang suatu produk ya, misalnya apa aja itu namanya dan apa itu deskripsinya. Tentunya kita buat produk namanya, produk name, kita kasih panah. Nah, lalu kita buat, saya di sini menggunakan cara mengoding seperti ini agar rapi dan tidak memusingkan kita nantinya. Tinggal kita copy aja yang di atas. Itu tipenya tentunya varchar. Nah, karena ini merupakan karakter, tidak angka ya namanya. Nah, dengan jumlahnya kita buat 100 cukup, mungkin kita buat aja 100. Jangan lupa tanda kutipnya karena ini varchar. Setelah kita buat product name-nya, lalu satu lagi ini kolomnya itu deskripsi dari nama tabel ini. Kita buat produk deskripsi.
memang dari semenjak seorang ibu hamil ya, mengandung calon bayi sudah terjadi. Nah, lalu kita beri type-nya itu, karena ini deskripsi ya, itu sangat panjang, kita bikin teks. Nah, di sini nggak concern lagi, karena teks itu udah ada defaultnya berapa, kita bikin aja 0. Kenapa? Karena bisa jadi namanya sudah mendeskripsikan dari produk tersebut. Jadi bisa kita isi, bisa juga tidak. Nah, jika sudah, maka kita save. Ini untuk up nih, ingat up ini untuk memasukkan sebuah kolom baru pada tabel produk, dan down itu untuk menghapusnya. Nah, ada tambahan lagi di sini, yaitu pada menu up ini kita menggunakan list ini. Kita kan akan menentukan apa sih key dari sini, kuncinya ini, yaitu kunci dari database ini, for add key. Nah, setelah kita add key, apa sih yang kita add key? Yaitu product ID. Nah, artinya ID ini nggak boleh sama, ini primary key-nya. Antara baris satu dengan baris selanjutnya ini nggak ada kesamaan di product ID. Setelah itu kita buat add tabelnya, create tabel yang akan dibuat. Add this, kita buat for, kita buat create table. Nah, tabel apa yang akan kita buat? Itu tabel product. Nah, setelah ini baru kita save lagi. Product public function down-nya nggak usah kita isi karena kita tidak akan ada penghapusan kolom. Baik, setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu up, konfigurasi, lalu kita pilih database. Nah, disinilah kita mengkoneksikan website kita dengan database. Nah, kita cari itu pada localhost, username-nya, dan juga ada password-nya, ada database-nya. Username kita gunakan root, kita MySQL-nya yang username root. Nah, database ini nama database kita, apa yang akan kita isi. Nah, mari kita lihat database kita, namanya multimedia. Tinggal kita copy aja di sini, lalu pindah, kita pastekan di sini multimedia. Nah, setelah itu kita save, dan juga ada cara lain untuk mengatur konfigurasinya, seperti framework lain, yaitu kita dapat melihatnya pada env. Nah, di sini env. Sama caranya, itu kita cari itu local hostnya di mana. Kalau pada ya env codec ini tadi ini, kita lihat, nah dia udah otomatis ada dibuatkan, yaitu database-nya CI4, codec initer 4 yang kita gunakan yang terbaru. Maka kita ganti menjadi ya nih yang default database, username-nya root, password-nya kita nggak menggunakan password, nanti kita hapus saja. Awalnya kita database-nya kita gunakan multimedia, lalu password-nya nggak ada karena kita nggak menggunakan password. Oke, setelah ini terus pada env nih, kita sebagai CI environment nih kita buat sebagai development, bukan sebagai production-nya. Nah, setelah itu kita save. Nah, tahap selanjutnya yang kita buat tadi, lalu kita migrate. Nah, setelah di migrate, ini proses memasukkan codingan tadi agar menjadi database. Codingan yang kita buat up tadi akan menjadi database. Dapat kita lihat pada langsung aja database kita refresh. Nah, tadi hanya migration kan. Nah, lalu di sini kita lihat langsung ada produknya. Langsung dibuat sebuah tabel bernama produk yang isinya yang kita buat tadi. Itu ada product ID, product name, dan product description. Nah, dengan kita lihat seleksi produk ID-nya sudah ada langsung key-nya, varchar-nya ada 100, dan produk description-nya berupa teks. Jadi dan itu default-nya 0. Jadi tidak perlu lagi kita
Ya, jadi tidak perlu lagi kita buat secara manual melalui database-nya. Tinggal kita coding-codingkan saja, lalu di terminalnya tinggal kita buat PHP Spark Migrate. Nah, seperti inilah website saya dengan landing page dari template Bootstrap. Kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat di database yang tadi. Maka coding editor ini telah meringankan pekerjaan kita, membuat aplikasi secara lebih cepat tentunya. Dan mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.